Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian. Di sini kami akan mengupas suatu kasus yang terjadi pada PT TSO, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasannya PT TSO ini bergerak di bidang swalayan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan Circle O, suatu perusahaan swalayan juga di Finlandia. Pada tahun 1992, PT TSO telah berhasil dengan sukses mendaftarkan 30% sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Tetapi setelah adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 97 hingga 99, perusahaan mengalami beberapa peristiwa-peristiwa yang nanti akan dibahas dengan kantor akuntan publik yang mengaudit dari PT TSO itu sendiri. Saya akan memperkenalkan kantor akuntan publik yang mengaudit, yaitu dari KAP Ahmad Badrun dan Cempaka. Personil auditnya yang sangat kompeten di bidangnya telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Yang pertama ada Kak Carol, bisa disapa teman-temannya sekalian, Kak Carol. Halo teman-teman. Yang selanjutnya ada Mas Wawan, bisa disapa teman-temannya Mas Wawan. Baik, semuanya halo. Dan yang terakhir, kita punya Kak Ulfa. Kak Ulfa masih bergabung dengan kita? Ya. Oke. Saya akan langsung mulai saja dengan isu yang timbul di tengah-tengah PT TSO ini. Jadi, masalah yang pertama akan dibahas adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2006. Perusahaan itu punya utang, yang mana utangnya itu harusnya dicicil pada tahun 2001 hingga 2007, tetapi pada tahun 2001 hingga 2004, utang tersebut berhasil dicicil dengan ini aset dari perusahaan, tapi dari tahun 2005 hingga 2007, pemilik perusahaan yaitu Bu Tuti dan Bu Sumi terpaksa menjual asetnya untuk membayar utang perusahaan. Nah, untuk masalah ini, saya akan langsung menuju untuk dibahas ya dengan ahlinya, yaitu Mbak Carol. Menurut Mbak Carol, gimana sih masalah yang terjadi yang sudah saya paparkan tadi? Baik, Mas Hakim, menurut tim audit kami mengenai kasus ini masuk kepada subsequent event tipe 2 karena kerugian utang yang diakibatkan oleh kondisi yang terjadi sesudah tanggal neraca. Kemudian tim auditor akan meminta manajemen representatif letter tentang apakah peristiwa tersebut terjadinya setelah tanggal neraca. Menurut para BOD akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Tentu dampak dari kasus ini adalah laporan keuangan adalah adanya penyesuaian dan pengungkapan seperti itu. Oke. Saya punya kasus lagi nih, Mbak. Sebenarnya kasus yang saya akan bahas dengan Mbak Carol ini lumayan banyak ya. Selanjutnya itu ada masalah perpajakannya nih, Mbak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu baru aja menyelesaikan tax audit. Nah kan dari tahun 98, 99 itu perusahaan sudah mengklaim kalau dirinya itu begini. Tapi si Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan koreksi, yang mana perusahaan harus membayar pajak tambahan sebesar 7 miliar, dan ternyata PT TSO kurang bayar juga dan dikenai denda di tengah-tengah PPh pasal 21 atas karyawan yang masih dalam training di perusahaan rekanan yaitu PT PPC senilai 1 miliar rupiah. Gimana nih Mbak tanggapannya?
Menurut tim audit kami, kasus ini mengacu pada SA 580, paragraf 9, tentang manajemen yang diminta untuk memberikan representasi tertulis. Ref A4, manajemen meminta keterangan dari pihak lain yang berpartisipasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam kasus ini, manajemen meminta perhitungan pada kantor pajak atas koreksi sebesar 7 miliar dan juga denda PPh sebesar 21 sebesar 1 miliar. Pada kasus ini masuk kepada subsequent tipe 2 karena kasus ini mempengaruhi laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Tim auditor akan melakukan inquiry tentang apakah terdapat perubahan yang cukup signifikan pada utang jangka panjang dan modal kerja. Yang kedua, auditor akan mempertimbangkan dan menambahkan paragraf penjelas dalam laporannya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Mbak. Jadi itu perusahaan juga tidak pernah menghitung kewajiban pensiun bagi karyawannya nih. Padahal perusahaan mengoperasikan 110 outlet dengan karyawan yang hampir mencapai 1.000 orang. Di PSAK nomor 24, seharusnya perusahaan mengakui dan mencanangkan kewajiban pensiun. Kerugiannya sih ditaksir hampir 2 kali dari modal disetor. Kemarin gimana sih Mbak auditor menyikapi ini? Dari tim audit ini, kembali lagi mengacu pada SA 580 pada paragraf 13 tentang penyusunan laporan keuangan, khususnya bagian keuangan seharusnya mengikuti aturan PSAK nomor 24 ini. Tentu dampaknya dari dilakukannya ini perlu dilakukan penyesuaian karena memang harus dilakukan. Kemudian dari kasus ini kami menyebutkan bahwa ini termasuk tipe 1 subsequent event-nya. Karena kondisi pada kasus ini, PT TSO tidak pernah menghitung kewajiban pensiun bagi karyawan, sedangkan PSAK 24 itu mengharuskan. Kasus ini menggambarkan kejadian yang memang terjadi sebelum kerja lapangan audit selesai. Oke. Dan di bulan Mei 2007 itu ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwasannya PT TSO itu harus memenuhi tuntutan dari PT PPC, yaitu dikenai denda sebesar 15 miliar rupiah. Karena PT TSO telah dianggap melakukan pemutusan sepihak dengan alasannya itu force majeure. Ya. Gimana Kak Carol, ada tanggapan dari kasus tersebut? Menurut tim audit ini mengacu pada SA 580 kembali di paragraf 9 Ref A4, manajemen meminta keterangan pada pihak lain seperti aktuaria untuk menghitung kembali nilai dari tuntutan PT PPC dan juga meminta pendapat kepada penasihat hukum. Kemudian bagaimana dengan subsequent event-nya? Menurut kami ini masuk pada tipe 1 karena pada kasus ini penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat membutuhkan penyesuaian laporan keuangan. Jika peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya tuntutan tersebut telah terjadi atau sebelum tanggal neraca, maka dampaknya adanya penyesuaian laporan keuangan. Kemudian tim audit akan melakukan inquiry tentang keterangan kepada konsultan hukum, klien, tentang adanya tuntutan hukum, klaim seperti putusan dari pengadilan. Seperti itu, Mas Hakim. Oke, lanjut lagi nih Mbak. Jadi, dengan kerugian yang terus-menerus dihadapi oleh PT TSO ini, dan ternyata di tahun 98, saham itu jatuh ke secondary board yang terancam di listing di bursa saham. Gimana Mbak tanggapannya? Kembali lagi, tim audit pada SA 580
mengenai kasus ini mengacu pada paragraf 13, manajemen membuat representasi tertulis terkait dengan kontingensi perusahaan dengan berkomunikasi dengan bursa efek. Kemudian subset event-nya masuk ke tipe 2 karena Kak Carol masih terhubung dengan kami? Sepertinya ada gangguan ya. Menurut para BOD akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Oke. Last but not least nih, dengan Kak Carol. Jadi, Circle O dengan PT TSO itu sudah bekerja sama kan? Nah, di sini Circle O itu telah mengetahui bahwasanya ternyata operasi perusahaan dapat bertahan walaupun di perhitungan laba rugi perusahaan masih terlihat rugi. Dan di laporan arus kas selalu lihat bahwasanya operasi perusahaan itu selalu menghasilkan dana kas yang masih mencukupi untuk kegiatan operasinya. Dan PT Circle O itu menawarkan untuk membeli saham dari PT TSO sebesar 30% sampai 50%. Gimana nih Mbak kemarin dari tim audit KAP ABC? Ya, mengacu pada SA 580, paragraf 13, A12, dan A13, apabila Circle O membeli saham PT TSO, maka manajemen antara dua perusahaan ini harus berkomunikasi terkait pertimbangan dalam basis penilaian atas investasi. Ini masuk ke tipe 2, karena kejadian ini di mana PT TSO menyetujui untuk diakuisisi 30% sampai 50% sahamnya. Jadi bisa disimpulkan ini tipe 2 karena mempengaruhi laporan keuangan sebelumnya. Kemudian apa dampaknya? Maka pada laporan keuangan terjadi penyesuaian dan pengungkapan. Dan juga melampirkan proforma terhadap laporan keuangan tersebut. Oke, terima kasih atas sesi dan waktunya Kak Carol. Sekarang saya harus pindah ke Mbak Ulfa. Menurut Kak Ulfa nih, jadi itu kan PT TSO itu adalah salah satu PT TBK, yang mana dengan peraturan harus menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Bursa Efek Jakarta dan Bapepam. Tapi ternyata untuk audit atas laporan keuangan di tahun yang berakhir 31 Desember 2006 kemarin, sampai dengan bulan Juni 2007, audit yang dilakukan oleh KAP ABC itu belum selesai. Dampaknya apa sih, Mbak, dengan peraturan BEJ atau Bapepam itu, dan apa yang harus dilakukan oleh auditor? Yang telah diberikan. Jadi secara umum, apabila laporan keuangan auditan dari PT terbuka belum selesai sampai batas waktu yang telah ditentukan, hal tersebut akan berdampak kepada auditor serta klien atau perusahaan tersebut. Kemudian dampak dari perusahaan sendiri, OJK akan mengeluarkan teguran kepada perusahaan karena laporan keuangan PT terbuka yang belum selesai. Dalam kasus ini, laporan tersebut tertunda selama hampir 1 tahun di tahun pertama ini, dan itu menyebabkan perusahaan mendapat teguran. Dan tidak dapat dipungkiri juga kemungkinan apabila si perusahaan ini menunda pelaporan selama tahun kedua atau tahun ketiga dan seterusnya, itu akan mendapatkan sanksi dengan jumlah nominal tertentu. Kemudian kami sebagai auditor tetap melakukan follow-up kepada perusahaan terkait data untuk melengkapi prosedur audit. Hal-hal yang kami lakukan di lapangan itu tidak selamanya mulus, jadi terdapat kendala juga karena perusahaan harus melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, makanya kami ini membuat statement letter untuk manajemen bahwa isu-isu tersebut di luar tanggung jawab auditor karena klien tersebut tidak bisa menyediakan data atau dokumennya secara utuh. Terima kasih. Oke. Last but not least dengan Kak Ulfa. Tadi kan
Kak Ulfa sempat menyinggung prosedur ya. Kalau boleh saya tahu nih, kemarin PTTSO itu memakai prosedur apa aja sih yang dilakukan sehubungan dengan evaluasi auditor mengenai kemampuan dari PTTSO sendiri dalam mempertahankan going concern-nya? Oke, baiklah. Sebelum melakukan prosedur audit, kami terlebih dahulu menentukan risiko-risiko berdasarkan hal-hal yang telah kami tentukan sebelumnya. Kemudian untuk prosedur sendiri itu kami memilih 6 prosedur. Yang pertama prosedur analitis, yaitu dengan menilai risiko-risiko yang telah kami hitung berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk yang kedua itu ada inspeksi. Kami melakukan inspeksi secara langsung terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga itu konfirmasi. Kami melakukan konfirmasi terhadap pihak ketiga terkait laporan keuangan, seperti halnya kepada pajak. Kemudian juga ada pengadilan negeri. Kemudian untuk inquiry, kami meminta keterangan kepada pihak internal dari manajemen terkait kinerja atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian kami juga melakukan tracing dan poaching, yaitu menelusuri bukti-bukti berdasarkan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian juga ada pemeriksaan ulang. Di sini reperforming terkait dengan kepatuhan perusahaan atas kewajiban perusahaan membayar pensiun karyawan yang menurut kami itu kurang sesuai dengan PSAK 24. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kembali. Seperti itu, Kak Hakim. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Kak Ulfa, atas penjabarannya. Nah, setiap audit berakhir kan harus mengeluarkan opini kan, auditor. Nah, opini apa sih yang kemarin sempat dikeluarkan oleh auditor kepada PTTSO? Kepada Mas Wawan, dipersilakan. Setelah dari apa yang rekan-rekan saya ceritakan tadi, tim kami mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Karena perusahaan ini tidak menghitung kewajiban pensiun karyawannya sesuai dengan PSAK nomor 24. Kemudian PTTSO juga memiliki tunggakan denda pajak pada tahun 1998 dan 1999, dan juga ada kurang bayar plus denda PPh pasal 21. Selain itu, PTTSO juga tidak bisa melunasi utang setelah tahun 2016. Jadi atas dasar tersebut, tim kami mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Oke. Jadi opini yang diberikan kemarin adalah opini wajar dengan pengecualian. Terima kasih banyak atas sesi yang bisa mencerahkan teman-teman sekalian atas kasus pelik yang dihadapi oleh PTTSO ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya dari rekan-rekan KAP ABC. Semoga ilmu yang dibagi bisa bermanfaat untuk semua ya. Di sini saya akan mengakhiri sesi. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.